Di Aceh, tepatnya di hutan Uleloe, beredar kisah mengerikan yang bikin merinding. Mulai dari penampakan, suara tangisan tengah malam, hingga hilangnya nelayan tanpa jejak. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pepohonan tua itu? Tonton sampai habis, dan bersiaplah. Karena mungkin kamu bakal mikir 2 kali sebelum kesana sendirian malam-malam. Lo percaya nggak? Ada hutan di Aceh yang katanya bisa memanggil orang. Bukan kayak hutan biasa yang cuma sunyi dan gelap. Tapi ini, ada yang bilang, tiap malam Jumat, selalu terdengar suara tangisan dari arah pohon terbesar di sana. Seremnya lagi, suara itu nggak pernah bisa ditemukan sumbernya. Hutan ini ada di kawasan Uleloe, Banda Aceh, dan kisahnya gak kalah gila dari film horor manapun. Jadi gini, dulu, sebelum tsunami 2004, Uleloe adalah kawasan pelabuhan dan pemukiman padat. Tapi setelah bencana, daerah itu jadi semacam kota hantu. Banyak rumah hancur, ratusan nyawa hilang. Tapi anehnya, setelah kejadian itu warga sekitar mulai ngalamin hal-hal ganjil. Ada cerita dari nelayan tua, namanya Pak Hasan. Dia sering mancing malam-malam di dekat situ. Suatu malam, dia ngedengar suara anak kecil ketawa. Padahal sekitarnya gelap total, dan gak ada siapa-siapa. Pas dia nyalain senter ke arah suara itu, cuma ada boneka basah di atas pasir. Katanya boneka itu tiba-tiba jatuh dari pohon. Dan lo tahu apa yang lebih serem? Boneka itu bukan kayak mainan biasa, tapi baju tradisional kecil dari zaman dulu. Udah bolong-bolong, kotor, dan tercium bau amis darah. Tapi bukan cuma itu. Di hutan kecil belakang bekas rumah sakit Uleloe, sering banget ada penampakan perempuan berbaju putih, jalan pelan-pelan. Warga setempat manggilnya si darah laut. Mereka percaya itu arwah seorang perawat yang meninggal waktu tsunami, tapi nggak pernah ditemukan jasadnya. Beberapa orang bahkan ngaku pernah dituntun si darah laut ke tengah hutan, dan baru sadar udah pagi, padahal ngerasa cuma jalan 5 menit. Lo makin merinding belum? Karena yang paling ngaco adalah cerita tentang batu nisan yang berpindah tempat. Ada satu makam kuno di area itu. Gak pernah dikasih tahu lokasinya sama warga. Tapi tiap orang iseng motret malam-malam di sana, hasil fotonya beda. Batu nisannya bisa muncul di foto kiri, padahal aslinya di kanan. Dan makin parahnya, ada satu foto viral tahun lalu. Isinya, batu nisan itu berdiri tegak, dengan bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Padahal fotonya diambil waktu sendirian. Kenapa semua kejadian aneh ini cuma terjadi setelah tsunami? Beberapa orang bilang, karena jiwa-jiwa yang belum sempat tenang. Jadi, pertanyaannya, apa semua ini cuma cerita rakyat buat nakut-nakutin anak kecil? Atau emang ada sesuatu yang kita nggak ngerti sepenuhnya di balik pohon-pohon rimbun itu? Buat lo yang doyan eksplorasi tempat-tempat terbengkalai, hati-hati. Kalau suatu malam lo dengar suara tangisan di antara pepohonan. Bisa jadi, bukan cuma lo yang ada di sana. Kalau lo suka cerita-cerita horor lokal kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, biar gak ketinggalan kisah-kisah seram dari berbagai pelosok Nusantara.